Banget deh pokoknya ya. Jadi ada kacang-kacangan, tempe, tahu, tempe gitu ya. Iya kan, banyak kan kacang-kacang aja kita ada kedelai, kacang Ada kedelai merah, ya. itu Ada kan kacang bisa kita Bogor pakai. juga ya, Bu Iya. ya. Tolo ya. Tapi jangan juga digoreng ya. Oh gitu. Kenapa sih Bu nggak Misalnya boleh? ganti cenil nih buka puasa, udahlah cenil aja dulu atau lontong dulu aja deh, nggak usah makan nasi, nasinya nanti. Tapi gitu. kan gak memenuhi kebutuhan kita dong. Iya sih, Ya, protein. gitu kan. Nah kalau misalnya harus sama, kita udah kesiangan. Selain sereal, masih ada yang lain nggak Bu? Alternatif yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Gizi. Selamat datang di Persagi Podcast untuk gizi yang lebih baik. Bersama saya Dayu, siap menemani Sobat Gizi semua yang telah hadir di acara podcast hari ini. Berbagai informasi gizi, tips keren, juga cerita inspiratif mungkin bisa kamu dapatkan di acara podcast supaya tetap sehat dalam menjalani ibadah puasa. Are you ready? Let's do it! Kali ini saya tidak sendiri ya teman-teman. Saya didampingi oleh narasumber yang keren dan super informatif. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ari Suwarni. Langsung saja karena sudah datang narasumber kita di hari ini, kita sambut narasumber cantik kita, Ibu Ari Suwarni. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Dayu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Masih tetap semangat, cantik sekali nih Bu. Harus semangat. Saya pagi-pagi aja udah mulai ke atas awan ini bilang cantik. Iya, masih fresh Bu, karena padahal kita menjalani puasa ya Bu. Iya, alhamdulillah. Bu Ari, teman-teman yang hadir di podcast hari ini kepo banget nih Bu Ari. Oh, Bisa iya. ceritain sedikit nggak Bu Ari terkait pengalaman Ibu, terkait aktivitas yang Ibu jalani? Mungkin bisa sharing ke teman-teman bagaimana sedikit biografi terkait tentang Ibu Ari Suwarni. Iya, terima kasih. Selamat pagi teman Persagi Podcast ya. Iya, kita ya. jangan kebalik. Pokoknya Persagi Podcast Iya. ya, karena kalau podcast Persagi beda lagi nanti Oke. artinya. Iya. Iya, Persagi Podcast. Selamat pagi semuanya teman Persagi Podcast. Ya, perkenalkan saya Ari Suwarni. Selama ini saya bekerja di RSUD Pasar Minggu. Oh, RSUD Pasar Minggu ya Bu Iya. ya. Pernah ke sana nggak? Pernah lewat nggak? Pernah lewat Bu. Rumah lewat ya. sakitnya gede banget Bu, Iya. bagus lagi. Kami rumah sakit tipe B berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan TB Simatupang. TB Simatupang ya, mungkin Pokoknya teman-teman khas, bisa lewat khas ya. banget gedungnya warnanya hijau ya. Saya di RSUD Pasar Minggu sejak tahun 2015. Jadi sekarang tahun ke-10 ya di RSUD Pasar Minggu. Wah, luar biasa sekali Iya, ya Bu. Dan ya diamanahkan sebagai kepala instalasi di RSUD Pasar Minggu. Masya Allah, luar biasa Iya. Ibu. Mungkin saya sama Dayu selisihnya berapa banyak ya? 17 Bu. Oh iya, kalau gitu saya 18 deh. Oh iya, boleh. Oke. Oke. Itu saya dari Akademi Gizi Jakarta tahun 1996 ya saya lulus ya, pasti tahun 1000-an kalau ada saya bilang ya. Saya 2008 Bu baru Aduh, lulus. jauh banget ya. Iya. Gitu. Jadi 10 tahun di Pasar Minggu, tapi sebelumnya saya sempat di rumah sakit swasta dan Oh, sempat gitu. juga di RCM FKUI. Di RSCM ya Bu, FKUI. Bu, teman-teman nih saat menjalani ibadah puasa pasti bertanya-tanya nih Bu, kira-kira ada nggak sih menu yang cocok untuk orang yang tidak punya cukup waktu? Kadang kita sibuk ya Bu untuk nyiapin buka, nyiapin sahur, itu ada nggak sih Bu menunya? Oh, biasanya karena yang bekerja ya, yang bekerja atau yang sibuk, sebenarnya banyak ya. Kita kan bisa persiapkan, apalagi bulan Ramadan ini termasuk bulan yang ditunggu-tunggu ya sama umat Muslim ya. Jadi kita bisa persiapkan menu-menu puasa itu, dan banyak sekali sekarang juga makanan-makanan yang kita bisa siapin dari ya seminggu sebelumnya, terus kita simpan di lemari pendingin kayak gitu ya. Cuma tetap harus diperhatikan sih ya Dewi ya, karena setiap bahan makanan kan memiliki karakteristik yang berbeda tuh ya kan. Gitu, Bu. Jadi kita bisa siapkan mulai dari makanan mentah atau makanan yang setengah jadi ya. Jadi pada saat sahur dan buka seharusnya cukup ya untuk mempersiapkan itu. Atau mungkin kita bisa pilih makanan yang disiapkan dalam satu sajian gitu. Jadi Oh, kayak gitu. one dish meal ya.
Contohnya seperti apa tuh Bu? Nah, misalnya kita bikin kalau yang singkat ya, yang mudah ya, misalnya kita buat dari roti gandum misalnya, terus diisi bisa di slice apukat gitu ya, terus tambah scramble bisa, atau mau telur ceplok atau telur dadar itu kan juga bisa ya. Gitu. Jadi yang one dish meal sekali makan sudah dapat semuanya ya Bu ya. Udah lengkap ya kan. Iya. Tapi ya diperhatikan juga komposisinya. Bisa ada sayur kan bisa juga masuk di dalam situ. Oke. Jadi itu tips salah satunya ya teman-teman ya. Terus yang selanjutnya bagaimana sih Bu cara kita memilih menu yang sehat bergizi? Seperti apa Bu yang kira-kira dianjurkan? Seperti apa yang kira-kira tidak diperbolehkan gitu Bu? Kadang kan ada beberapa bahan makanan tuh yang kita pilih ternyata malah kita jadi nggak semangat gitu untuk konsumsi kayak gitu. Kalau memilih makanan itu kalau memilih makanan untuk yang kita konsumsi ya, itu kan komposisinya harus seimbang. Jadi ada karbohidratnya, ada protein baik hewani atau nabati, kemudian ada sayur dan buah, dan jangan lupa ini kan bulan Ramadan ya, berarti air atau cairan ya, jadi masih cukup juga kan, nggak bisa tuh kita males minum atau nggak mau makan buah atau nggak mau makan sayur. Nah untuk karbohidrat kita bisa pilih karbohidrat yang kompleks. Ya, apa sih tuh Bu kompleks? Kompleks ya kayaknya. Kompleks. Jadi maksudnya seperti nasi merah, ubi, kentang, sereal, ya umbi-umbian termasuk yang karbohidrat kompleks. Karena kan untuk menahan kita puasa tuh kurang lebih 14 jam ya. Ya kan dari jam 4 sampai jam 16 ya 12 sampai 14 jam. Nah, kalau untuk protein ada protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani jangan pilih yang tinggi lemak gitu. Jadi kita pilih yang rendah lemak atau yang lemak sedang. Contohnya apa tuh Bu? Kalau yang rendah lemak kita bisa pilih ayam filet. Yang filet bisa kulit ya, tanpa kulit ya. Padahal kulit paling enak tuh yang paling dicari-cari ya. Lemak itu kan memberi rasa enak ya dalam makanan ya gitu. Nah kalau yang lemak sedang ada telur tuh teman-teman. Iya, ada daging. Ada daging ini bisa jadi pilihan. Iya ya. Terus kalau dari kacang-kacangan itu juga baik ya. Jadi untuk menahan selama kita berpuasa, tahan lama di dalam pencernaan ya kan, waktunya itu kan juga bisa banget deh pokoknya ya. Jadi ada kacang-kacangan, tempe, tahu, tempe gitu ya. Iya kan, banyak kan kacang-kacang aja kita ada kedelai, kacang merah, ada kan kacang Bogor juga ya, Bu ya, tolo ya. Tapi jangan juga digoreng ya. Oh gitu. Kenapa sih Bu nggak boleh digoreng Bu? Kita harus membatasi lemak ya. Tadi kan kita juga lemak tinggi itu harus kita batasi karena lemak yang banyak itu membuat perut kita terasa lebih penuh. Ya gitu. Sih kan? Pernah nggak ngerasa gitu kan? Iya kayak begah ya. Ya begah gitu kan. Itu kan harus ya mulai dibatasi. Ya. Jadi pembatasan dari lemak itu sendiri punya peranan penting pemilihannya. Betul. Dalam satu menu itu kira-kira berapa banyak sih Bu yang mesti boleh gitu dianjurkan untuk digoreng gitu kan? Apakah misalnya dalam satu piring itu kan biasanya kan ada sumber karbohidrat, ada protein hewani, ada nabati, ada sayur. Kira-kira dari komponen-komponen tersebut berapa banyak yang boleh untuk kategori digoreng gitu kategorinya? Maksimum 1. Kalau bisa menghindari dengan digoreng, kita ganti dengan ditumis akan lebih baik. Oh gitu. Iya kan, jadi lebih baik ditumis ya Bu ya? Iya betul. Nah tadi belum selesai tuh, baru sampai protein. Oh baru sampai protein. Ada yang juga jangan sampai terlewat ya, itu adalah sayur dan buah. Itu paling males Bu, biasanya Bu dikonsumsi tuh Bu. Ya itu kan? bagaimana Bu sayur dan buah. Jadi buah-buahan yang tinggi, yang banyak cairannya seperti semangka, melon atau pir itu kan bisa kita pilih ya untuk pada saat buka ataupun sahur. Itu kandungan serat dalam buah, vitamin dan mineral itu kan bukan berarti puasa kita komposisi nutrisinya berkurang, ya nggak? Iya benar. Posisi konsumsi selama bulan Ramadan itu kan tidak berubah.
Ya kebutuhannya sama, cuma plottingnya aja. Kalau misal hari biasa itu kita makan pagi, makan siang, makan malam, pada saat puasa kita menjadi sahur dan buka. Gitu. Iya gak sih? Iya sih bener. Cuman kan kadang kita suka apa ya Bu, karena mungkin cuman biasanya 3 kali sehari, tiba-tiba jadi 2 kali sehari. Nah pada saat buka itu digeber banget Bu untuk ambil makanan dalam jumlah banyak. Sedangkan tadi kan ada pembatasan ya Bu ya. Iya betul. Nah yang harus dihindari nih Dayu nih, pada saat berbuka tuh kadang-kadang kita karena seharian berpuasa ya, terus rasanya pengen apa ya, kayak istilahnya kayak mau balas dendam gitu ya. Ya gak sih? Iya bener Kayak balas lagi. dendam kan ya. Mau balas dendam nih ngeliat takjil di sepanjang jalan itu ya ya. kan. Ada ini, ada ini, Iya, ada ini kan sayang nah. udah dibeli kalau nggak dimakan tuh Bu. Sebenarnya pada saat membeli pun kita harus sudah memilih sih. Oh. Iya nggak kan, coba perhatikan deh makanan takjil yang ada di kita itu kan komposisi utamanya karbohidrat dan lemak, ya kan. Iya, Banyak betul. terlihat deh ya dari situ. Dan karbohidrat yang ada di situ karbohidrat sederhana rata-rata juga ya kan. Nah itu harus kita sudah memilih. Nah pada saat mengkonsumsi makanan berbuka yang tadi Dewi bilang kan ya kan, kayak mau balas dendam nih, mau makan banyak-banyak gitu kan. Ya, itu juga harus diperhatikan tuh, jangan juga menjadi suatu ajang balas dendam gitu. Iya, teman segizi kadang kan kita kalau ngelihat takjil itu ya di jalan, kapan lagi nih ada cuma bulan Ramadan aja ya udah kita beli gitu biasanya Bu. Sekarang biasanya kalau Ramadan kita bilangnya war takjil gitu war takjil. Nah itu yang momentum dimana kita nantikan karena bulan biasanya kita sulit dapatkan, tiba-tiba kita dapatkan. Oh berarti kita harus udah mulai milih gitu ya di awal gitu ya Bu. Sudah harus mulai memilih. Jadi lebih mana yang lebih diutamakan prioritasnya gitu ya Bu. Iya. Nah, sekarang kalau kita mau bicara yang harus kita hindari, yang harus kita hindari yang pertama ya tadi ya Dewi bilang ya, jadi makan berlebihan pada saat berbuka atau menghindari waktu sahur misalnya, itu kan juga harus udah nggak usah sahur aja deh, makan malam yang banyak terus akhirnya nggak sahur, itu kan juga tidak benar ya. Nah selain itu mengkonsumsi karbohidrat sederhana yang berlebihan ya kan, itu juga tidak dianjurkan. Gitu. Jadi seperti ya banyak juga ya sekarang kan kalau puasa banyak banget ya menu-menu sederhana ya, kayak misalnya sirup. Iya, terus ada yang ini juga Bu, milk yang kental itu cuman ditaruh di es batu gitu. Isinya kan komponennya lumayan banyak untuk sugarnya gitu. Iya, nah itu juga harus dibatasi. Nah jangan lupa juga tadi kita pada saat yang harus diperhatikan pada saat bulan Ramadan ini adalah cairan Dayu. Oh iya, itu gimana tuh Bu? Kan kebutuhan cairan, tadi kita ngomongin kebutuhan ya, kebutuhan kan nggak mungkin juga berkurang kan. Iya. Nah, jadi cairannya pun juga nggak berkurang. Jadi kita tetap dianjurkan minimal 2 liter per hari. Untuk pembagiannya seperti apa tuh Bu 2 liter Bu? Kita biasanya 2-4-2. 2-4-2, bukan 2-1-2 ya. Beda sablon bukan ya Bu ya. Jadi 2-4-2 ya. Iya, 2-4-2. Jadi 2 pada saat berbuka. 2 saat berbuka, jangan lupa teman-teman. Ya, terus pada saat berbuka kan 2 ya. Jadi begitu azan bersegeralah berbuka. Ya. Nah, terus 4 itu pada malam hari. Jadi 4 malam hari. Apa aja tuh Bu? Bisa sebelum salat Isya. Salat Isya. Setelah salat tarawih. Setelah salat tarawih, jangan lupa dicatat teman-teman. Sebelum tidur. Sebelum tidur, sama satu lagi. Itu kebalik ya berarti ya. Harusnya setelah salat maghrib, setelah salat Isya, setelah salat tarawih dan sebelum tidur. Oh, sebelum tidur 2 juga. Terus 4 ya. Terus yang 2 lagi pada saat sahur. Jadi bangun tidur dan setelah sahur. Setelah kita makan sahur maksudnya. Nah, 2 setelah saat sahur ya Bu ya. 2 saat sahur ini apakah sebelum makan segelas ataukah 2 gelas langsung setelah sahur nih Bu baiknya Bu? Sebelum sahur, jadi setelah bangun itu kita minum dulu 1 gelas. Terus nanti setelah makan sahur 1 gelas lagi. Oh gitu, bukan 2 di akhir ya, tapi ya jangan. Kayaknya mungkin ya sih kalau 2 terakhir. 2 terakhir ya, kadang kan suka ada yang seperti itu gitu Bu. Gitu kebiasaan. Siapa tahu nih teman-teman yang hadir di podcast punya kebiasaan seperti itu. Baiknya sih 2 sebelum sahur, 2 setelah
sahur. Oh, jangan lupa dicatat ya. Nanti lupa lagi dengerin tapi lupa. Terus ini Bu terkait dari sahur dan berbuka, menurut Ibu, pendapat Ibu seperti apa nih? Apakah ada perbedaan komposisi antara menu berbuka dengan menu sahur? Untuk komposisi zat gizi antara makan sahur dan makan sahur dan saat buka itu kan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sama ya, Bu dong, ya? harus sama dong. Jadi jangan sampai nanti pas sahurnya nggak usah serat lah ya, apa ya kalau istilahnya kering-keringan gitu. Iya, kering-keringan kan biasanya pada males tuh gitu kan. Udahlah yang simpel aja, waktu udah mepet, udah nasi sama lauk protein hewani aja atau nabati aja gitu. Iya, jangan dong. Kita tetap harus memfasilitasi bahwa komposisinya itu mesti lengkap gitu. Jadi kalau perbedaan sebenarnya nggak ada perbedaan, sama antara sahur dan buka. Nah, porsinya aja kali ya. Porsi sahur biasanya tidak sebanyak pada saat buka. Jadi kita biasanya perbagiannya itu 40% pada saat sahur, 40% pada saat sahur, 50% pada saat buka, dan 10% setelah sholat tarawih. Oke, 10% pada saat sholat tarawih. 10% ini cukup menarik nih Bu. Setelah sholat tarawih kira-kira jam berapa nih Bu baiknya untuk dikonsumsi makan Bu? Kita sholat tarawih dari selesai jam berapa? Biasanya kalau yang 11 rakaat nih, tim 11 rakaat selesai jam 8 ya kan? Iya, jam 8 ya. Jam 8 lah. Kerasa capek gak sih biasanya kalau habis sholat tarawih ya kan? Iya, suka capek ngerasa sih. ya. Nah, itu kita bisa ngisi kudapan 10% dari satu hari ya, dari kebutuhan per hari. Ya, bisa snack lah, bisa cemilan misalnya apa, mau puding atau buah juga akan lebih baik ya pada saat setelah sholat tarawih. Nah, lebih baik mana nih Bu? Kudapannya yang jenisnya karbohidrat kah, protein kah, atau dan nih mumpung puasa sekalian nih kita nurunin pakai buah sayur gitu kan? Siapa tahu kan dengan konsumsi serat itu bisa turun langsung nih gitu Bu. Untuk tingkatannya ya, maksudnya bisa pilih kan nilai kalorinya sama kan ya. Tapi kita bisa pilih misalnya sayur atau buah baik, ya kan. Ya. Terus kemudian kita urutin rankingin gitu ya. Iya, seru nih ranking nih yang paling ditunggu-tunggu. Jadi maksudnya karena kita butuh serat juga. Kadang-kadang kan suka kelewat, bener deh. Kayak bisa rata, kenapa ya Mbak kok gue nggak bisa makan buah ya kalau pada saat puasa, atau kan sayurnya kok kurang ya. Bener, gitu. dirasa Tapi kurang banget. Gitu. Ada juga yang cerita saya wajib nih makan sayur sama buah. Nah kalau pas kudapan kayak gitu kan bisa buah, sayur, terus protein dulu ya, misalnya nabati atau hewani. Nah karbohidrat bisa menjadi pilihannya. Oke, berarti karbohidrat pilihan terakhir. Jangan kebalik teman-teman, karbohidrat yang terakhir ya. Kadang kita suka milih yang karbohidrat duluan, kayak gitu minuman boba kan banyak ya zaman now kan, ya kan. Gitu. Ingat itu termasuk yang karbohidrat sederhana loh. Yang mana? Itu yang tadi Dayu sebutkan. Berarti itu juga mesti harus dibatasi. Oke. Terus Bu, bagaimana Bu mengatasi kebosanan? Kadang kan kita juga teman-teman ya kadang-kadang sibuk kuliah, sibuk kerja, pulang sampai rumah juga menunya, belanjanya itu betul lagi. Bagaimana cara mengatasi kebosanan Bu? Kadang-kadang kan menunya monoton. Misalnya saya hari ini masak sayur sop, besok 2 hari lagi ketemu sayur sop gitu kan. Jadi ada rasa bosan gitu Bu. Kalau bosan seharusnya sih udah mulai diatasi ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa satu macam misalnya menonton dengan satu menu yang itu aja gitu ya, itu kan tidak memenuhi kebutuhan kita untuk nutrisi gak sih? Ya nggak? Karena makin kita variasi makanan kita nih, pemenuhan kebutuhan kita itu kan akan makin tercukupi. Oh, jadi harus bervariasi. Iya dong, gitu. mesti disiasati gimana caranya supaya kita bisa menyiapkan makanan itu dengan variasi makanan yang baik ya. Yang baik. Gitu. Udah gitu di sekitar kita kan banyak banget ya sumber bahan makanan yang menarik ya sebenarnya ya.
Iya. Kadang kita sendiri sih yang suka memilihnya. Iya. Itu lagi. Padahal kan banyak ya contohnya kayak yang tadi Ibu sebutkan mungkin ya sumber Iya. karbohidrat kompleks. Salah satunya kalau misalnya nggak suka beras merah bisa diganti kentang, Iya, bisa diganti betul. roti yang tadi seperti Ibu jelasin ya Bu Iya. ya kayak gitu. Satu kelompok umbi-umbian aja ya, kita bisa lihat dari mulai ubi merah, ubi ungu, ya kan sekarang kan ya, dan itu menarik sih sebenarnya untuk menjadi suatu mengganti ya untuk karbohidrat. Jadi kalau misalnya mager makan nasi bisa dong Bu diganti sama apa namanya cenil. Bisa nggak sih Bu kayak gitu Bu? Kadang kan teman-teman suka pada males nih singkong aja lah, singkong ataupun yang lain gitu. Iya. Untuk di mana nih ganti cenil? Ganti misalnya ganti cenil nih buka puasa. Udahlah cenil aja dulu atau lontong dulu aja deh, nggak usah makan nasinya nanti. Tapi gitu. kan gak memenuhi kebutuhan kita dong. Iya sih, proteinnya nggak ada ya Bu ya. Iya, kalau misalnya nih Dewi mau makan apa ya, kita makan misalnya lontong, kan bukan berarti nggak boleh ya. Iya. Boleh kok gitu, boleh. Cuma harus dilengkapi karena kan ada yang kurang di situ. Ya nggak, ada yang kurang kan ya. Jadi harus dilengkapi. Ada apanya nih yang kurang? Protein kah yang kurang atau ya sayur udah pasti nggak ada ya di situ ya. Kan ada sayur tapi jumlahnya terbatas. Iya betul. Gitu. Iya, kadang kalap nih Bu ngeliat nih abang-abang gorengan, Masya Allah cobaan bulan puasa ya Bu ya. Gimana tuh Bu cara ngatasinnya Bu? Sedangkan kita tahu kan satu buah gorengan kita makan kan kalorinya lumayan banyak ya Bu. Iyalah, betul banget. Udah gitu ya. Tukang gorengan itu kan kayak gorengan yang ada itu menggoda banget ya. Banget Bu. Siapa nih teman-teman di sini yang tim gorengan? Acung. Kalau nggak inget ya gitu ya. Nah ini juga harus dijaga. Tadi kita ngomongin lemak loh. Iya, tadi kita awal-awal ngomongin lemak nih. Jangan pada lupa tadi bahasan lemak loh. Jadi kalau bicara masalah gorengan, ya nggak? Namanya digoreng berarti kan membutuhkan minyak yang banyak untuk memproses makanan itu ya. Nah itu harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai. Boleh gak sih? Boleh, cuma jumlahnya jangan kayak tadi kalap gitu. Iya, kadang semua bisa jenis. Nah, cobain jenis. Ada pisang goreng, ada singkong, ada risol, ada bakwan. Aduh. Terus bahan dasarnya dari yang tadi Dewi sebutkan itu bahan dasarnya karbohidrat sederhana loh, dari tepung-tepungan kayak gitu. Oh gitu Bu. Iya gak? Iya sih. Berarti kan harus dilihat nih berapa banyak. Jadi jangan sampai apa yang kita konsumsi jadi berlebihan. Jadi bumerang sendiri buat kita ya Bu ya. Pernah dengar gak sih kan ada ya kayak tadi kan udah bilang ya. Rencananya puasa ini kita mau ngurangi berat badan nih. Gitu kan ya. Iya sekalian alhasil pas selesai Ramadan, tambah lagi nanti Lebaran ya misalnya gitu ya. Berarti bukan turun, tapi menjadi lebaran. Bukan lebaran, tapi lebaran. Beda ya teman-teman ya. Nah itu kan karena coba di flashback gitu ya, ternyata oh iya gorengan menjadi suatu hal yang wajib gitu. Ya wajib ngomongnya, kalau nggak ada gorengan ya nggak bisa, nggak kurang. Gorengan jadi wajib. Terus belum lagi teman-temannya ya kan yang tadi kita bicarakan manis-manis segala macam. Belum lagi coba deh, itu baru segi dari sisi berat badan. Coba nanti ya kalau misalnya yang tadi kita bilang ya lebaran atau apa, cek kolesterol, cek gula ya. Jadi nggak cuma lebaran bukan lebaran, tapi nanti semuanya juga ikut naik semua gitu ya Bu. Ya makanya itulah kita harus menjaga juga ya pada saat Ramadan ini, jangan sampai menjadi suatu ajang yang menjadi kita jadi lupa ya. Jadi kayak tadi kita the best ya. Ya udah deh aji mumpung lah. Tadi Dewi bilang kan aji mumpung lah segala macam. Kapan lagi ada ini ya. Ada yang setahun sekali ya kan. Kayak gitu. Jadi tetap harus bisa memilih. Ingat bahwa pada saat puasa ataupun enggak kan kebutuhannya sama. Oke, kebutuhannya sama karena aktivitasnya juga sama. Iya. Jadi makanannya juga mesti diatur dalam frekuensi
yang terbatas atau tidak terbatas, Bu? Terbatas dong. Terbatas kan ya. Jadinya terbatas sama 2 kan? kali ya berarti ya, Iya, gitu ya. 2 sama. Oke, berarti frekuensinya juga teman-teman harus atur nih teman-teman, kayak gitu untuk kebutuhan cairan yang tadi ya sempat kita Iya. bahas ya, kayak gitu. Bu, ada nggak sih Bu kira-kira ini kan kadang kita tuh suka bangun kesiangan ya Bu ya. Menurut Ibu seberapa penting sih Bu kita konsumsi sahur gitu? Peranan dari sahur itu sendiri seperti apa Bu menurut Ibu? Mungkin bisa ceritakan Bu terkait pentingnya sahur. Sahur ini kan menjadi sunnah ya kalau buat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Ya kan? Jadi diusahakan wajib sih harus sahur. Gitu. Harus sahur gitu. Jangan sampai udah nggak usah sahur aja gitu ya, ngerasa malam kayaknya kita udah makan banyak deh, udah deh nggak usah sahur gitu ya. Kayaknya masih juga kuat deh nanti kalau nggak sahur gitu kan. Nggak bisa juga seperti itu. Jadi tetap harus sahur. Tetap harus sahur. Iya males kadang Bu, udahlah enakan tidur gitu kan daripada sahur gitu kan. Iya, ingat keutamaan sahur itu selain tadi ya kan merupakan sunnah, terus juga untuk menjaga aktivitas kita yang kita kan masih beraktivitas seharian ya nanti ya. Selama Ramadan kan nggak ada aktivitasnya juga, off kan tetap juga. Jadi ya wajib harus gitu. Kecuali misalnya apa, ada pernah kesiangan nggak? Wah, siangan Bu kadang-kadang Bu. Kesiangannya setelah subuh atau sebelum subuh? 5 menit sebelum subuh biasanya Bu. Masih bisa lah ya, masih bisa buat minum masih bisa. Terus misalnya bisa bikin sereal mungkin 5 menit cukup nggak ya? Cukup kayaknya cukup ya, berarti bisa tuh. Jadi masih bisa untuk sahur ya, selagi belum azan subuh untuk yang kesiangan. Tapi jangan sampai nanti disiang-siangin. Nah, beda lagi nanti ceritanya. Jangan sampai nanti disiang-siangin nih nggak jadi puasa gitu niatnya ya, belum kan? Baca ya kan? Jangan dong, sayang banget ya. Kayaknya. Gitu. Sahur wajib dan komposisinya kan juga yang kecuali kesiangan ya Edo ya. Kalau misalnya kan juga harus sama dong. Ya harusnya sama ya gitu kan. Nah kalau misalnya harus sama, kita udah kesiangan, selain sereal masih ada yang lain nggak Bu? Alternatif yang lain gitu Bu? Kalau misalnya mepet banget ya selain minum, mungkin biasanya kita kalau puasa suka siap kurma ya. Kurma bisa atau apa buah masih bisa nggak sih yang nggak perlu dikupas nih, yang tinggal lep gitu ya Bu kan? Bisa juga. Itu jadi jangan sampai tidak sama sekali konsumsi pada saat sahur, kecuali kalau misalnya kesiangan sudah setelah subuh. Berapa banyak sih Bu kira-kira kurma bisa kita konsumsi pada saat sahur Bu? Kalau kurma itu kan bisa 3 buah ya, minimal 3 buah kurma. Itu untuk satu, kita ngomongin penukar dong kayak gitu. Iya. Jadi kita spill sedikit nih terkait bahan makanan penukar ya kan. Iya ya, jadi satu penukar kurma itu kan 3 buah ya. Bisa ya kalau misalnya kesiangan ya. Iya, 3 buah terus kalau makan 6 biji berarti 2 penukar, lumayan kalorinya ya Bu ya. Iya. Nah, kita tadi kan sempat di awal tuh ngebahas terkait buah-buahan nih Bu. Ya kan yang bisa dikonsumsi saat menjalankan buka puasa. Ada nggak sih jenis buah Bu? Kan buah itu kalau misalnya ini terbagi atas gulanya tinggi, ada gulanya rendah. Nah ini ada pemilihan khusus nggak Bu terkait dari buah itu sendiri Bu? Kalau misalnya kita mau bicara masalah gula, berarti kita ngomongin indeks glikemik ya. Oke. Indeks glikemik bahasa kerennya teman-teman ya. Iya, keren banget. Jadi untuk buah-buahan yang indeks glikemik buah kan memang termasuk yang rendah ya. Tapi ada beberapa buah-buahan yang kita bisa pilih sebenarnya bukan tinggi, tapi ya dibanding buah lain kandungannya lebih tinggi. Jadi kayak apa ya, semangka. Semangka tinggi. Itu kan bisa kita berarti yang disiapkan di rumah ya buah-buahnya lain. Tapi semangka bukan berarti keboleh loh Dayu. Berarti masih bisa dikonsumsi ya Bu ya? Boleh. Asal sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Jangan mentang-mentang boleh kalap lagi nanti ya Bu ya gitu.
Iya bener ya. Iya kan katanya kan gini ya udah kan buah sama sayur itu aman. Jadi boleh dikonsumsi bebas sesuka hati. Padahal nggak begitu ya Bu ya? Enggak juga. Harus ada. Kita bisa bicara masalah ukuran kan ya, porsi jumlah ya. Jadi porsi kan atau jumlah. jumlah itu kan juga harus ada. Berarti kan ada takaran kalau bicara masalah jumlah. Karena kan pikirnya karena persepsi dari masyarakat kita karena buah dan sayur itu mengandung serat yang cukup tinggi dan aman dibandingkan dengan nasi, ya udah konsumsinya bebas gitu, Bu. Enggak juga ya. Berarti bebas. Bukan berarti bebas ya Bu, berarti sesuai dengan kebutuhannya. Iya, kayak betul. gitu. Oke, ini Bu, bagaimana sih Bu cara mengatur waktu untuk buka puasa dan sahur supaya tetap memenuhi kebutuhan gizi, baik itu porsi, biar kita juga tetap fresh saat menjalankan ibadah puasa nih Bu. Kita ngomongin apa dulu nih? Sahur dulu apa buka dulu? Enak sih buka-buka dulu ya. Yang dibuka-buka yang lebih enak. Kita coba dari membuka dulu ya Bu. Buka puasa. Waktunya ya. Nabi itu kan mengajak kita kalau saat buka puasa itu bersegeralah. Ya gak sih? Oke, bersegeralah ya. Iya gak? Bersegeralah. Jadi begitu azan maghrib segera lakukan buka puasa. Dimulai dari apa? Dimulai dari air putih bisa, air hangat bisa gitu ya. Terus dengan tadi kita bicara tuh sunnah Nabi kan tetapnya kurma ya. Iya kurma. Ya, kalau yang gak suka boleh buah juga. Buah dulu ya Bu. Atau kudapan manis. Tapi juga jumlahnya ingat jangan berlebih ya kan. Nah setelah berbuka sholat maghrib kan, sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib bisa dimulai dengan makanan yang padat, yang penuh, ya, lengkap ya, menu lengkap ya Bu ya. Lengkap. Nah kalau untuk sahur, ya kan, kalau untuk sahur kan komposisinya sama ya, gitu. Sama betul. Sama. Nah, sahur jangan dekat dengan waktu imsak. Nah itu yang biasanya dikerjain biar tahan lama. Iya. Biar puasanya kuat kan biasanya begitu Bu. Enggak ya Bu. Iya maksudnya gini loh Dayu, bukan mendekati waktu imsak, tapi jangan menjadikan sahur kita jadi terburu-buru. Oke. Kenapa sih Bu kita nggak boleh buru-buru Bu? Proses pencernaan kita juga kan butuh waktu ya Dayu ya, nggak bisa lah ya buru-buru langsung gitu ya kan. Gak bisa tuh, jadi harus ada waktu. Mau ambil berapa, setengah jam kan bisa ya, setengah jam, jadi supaya kita gak buru-buru prosesnya gitu. Jangan sampai waktu buru-buru itu mengganggu dari proses kita makan, proses kita makan kan gitu kita ya. Makan dari kita mengunyah makanan ya enggak gitu. Jadi jangan sampai udah nanti aja menunda-nunda waktu sahur mendekati waktu imsak biar tahan lama gitu. Iya dengan alasan kayak gitu ya. Tahan deh, nyimpen biar pembakarannya lama kan gitu biasanya. Nyimpen ya, nggak nyimpen supaya puasanya kuat gitu ya. Iya, makin lama mepet ya harapannya ya kuat gitu puasanya. jangan seperti itu sih. Jadi jangan makan terburu-buru. Nah proses yang makan terburu-buru itu kan proses pencernaan kita, jadi lambung kita jadi kayak penuh, perasa nggak nyaman. Bener sih Bu. Iya nggak sih, udah buru-buru. Jadi kayak begah gitu sih Bu, penuh sih, lebih ke arah kayak gitu sih. Iya, nah itu kan harus dihindari ya untuk waktu-waktu yang seperti itu. Oke, terkait tadi nih, kalau udah kadung buru-buru Bu, kan jadinya begah tuh Bu. Gimana sih Bu cara ngatasin, tips and triknya? Apakah ada yang bisa kita konsumsi untuk mengurangi rasa begah itu Bu? Yang harus kita tipsnya adalah jangan makan makanan yang terlalu pedas. Oh, pedas. Wah, teman gizi nggak bisa nih pilih yang terlalu pedas nih. Jadi harus diatur ya. Ya di sini rata-rata banyak yang cinta pedas. Kalau nggak pedas kayak sayur tanpa garam, ada yang kurang tuh Bu. Iya. Gimana tuh Bu? Kan kita juga harus menjaga kondisi kesehatan kita ya. Jadi jangan makan yang terlalu pedas, gitu ya. Jadi makanan pedas itu kayak tadi kan jadi perut kita ya, lambung kita jadi merasa nggak nyaman, rasa penuh, begah kayak gitu. Jadi yang selain pedas, yang berlemak tinggi juga
tadi kita udah bilang loh pertama juga ya. Jadi yang berlemak tinggi juga itu juga harus dihindari. Iya kan, biasanya kan langsung kenyang banget tuh Bu. Mungkin bisa tips and triknya selain tadi mengurangi makanan yang pedas, ada tambahan lagi nggak Bu terkait mengurangi rasa begah atau kekenyangan tersebut gitu Bu? Makannya bertahap, pelan-pelan. Oh, bertahap tadi. Iya, makanya jangan Gitu. buru-buru dong. Iya, gitu kan biasanya karena kalau enak ya, apalagi ketemu Iya, menu iya, iya. kesukaan 5 menit gitu kan, langsung. 5 menit. Apalagi pas menu udah Allah Akbar langsung serbu gitu kan. Ya langsung Itu buka tuh. Iya, biasanya kayak gitu tuh, langsung Langsung bersih ya, 10 menit gak nyampe selesai kayak gitu. Seru sekali nih ngobrol dengan Bu Ariswarni karena waktu juga yang pengen sebenarnya sih ngobrol-ngobrol banyak ya terkait menu buka puasa dan sahur. Pastinya teman-teman podcast di sini, teman podcast Persagi ingin tanya lebih banyak sebenarnya sih Bu. Cuman waktu juga yang memisahkan kita nih Bu. Yeah. Podcast hari ini harus berakhir. Sayang sekali untuk keseruan hari ini. Nah, itu dia tips and trick yang cukup menarik yang telah disampaikan oleh Ibu Ariswarni. So, teman Sobat Gizi bisa menjalankan ibadat puasa dan menjalani tips and trick yang telah diberikan oleh Ibu Ariswarni supaya puasanya lebih lancar. Pengaturan konsumsi cairan ya Bu ya tadi ya Bu ya, yang harus diperhatikan. Pemilihan jenis bahan makanan mungkin juga lebih diperhatikan lagi, sama frekuensi tadi karena biasanya mungkin 3 kali porsi besar 2 kali porsi kecil, ini harus dikurangi seperti itu. Terus saya akan juga membacakan kesimpulan. Salah satunya juga pengaturan menu juga supaya tidak bosan ya Bu ya. Nah, contoh menu yang mungkin bisa diterapkan di rumah, ada salah satunya sumber karbohidrat, terus jenis proteinnya juga ada ya, hewani atau nabati, termasuk dari sayuran. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh menu yang mungkin kita bisa siapkan di rumah yang bergizi dan sehat Bu. Oh iya ya. Iya. Kasih spill sedikit ya. Spill dikit. Padahal senang-senang spill gitu. Supaya penisirin ya kan. Penisirin. Oke. Kalau untuk menu berbuka ya, berbuka. Ini untuk yang kalau kita ya bisa contoh, boleh nggak ya sih contoh sendiri ya kan? Boleh, ya, boleh gitu. banget. Jadi bisa pilih nasi merah gitu, atau anak saya tuh lagi seneng banget kentang gitu ya. Oh, kentang diapain gitu. tuh Bu? Tapi cuma dikukus gitu aja sih. Kukus gitu. Terus dia minta kita buat kayak dada gitu ya, tapi cuma disote aja. Oh, disaute. Disote aja. Bumbunya apa aja tuh Bu biasanya Bu? Rahasia deh. Oh, rahasia. Di belakang ya. Aduh, asik nih kalau dengar Ya di belakang aja kalau ada rahasia ya. Siap. Jadi kayak dada ayam disote gitu sama sayur gitu kan ya. Terus nanti kita bisa pilih kacangnya bisa edamame, bisa kacang kacang tanah. Oh, kayak kacang gitu tanah bisa ya Bu ya. Direbus kan boleh ya. Terus kalau berbuka nih pada saat pas mulai buka nih, saya suka iseng tuh bikin buah potong ya. Jadi buah potong gitu ya, dikasih dressing tapi tidak terlalu banyak. Gitu. Sama ya sedikit minumnya pasti hangat aja sih. Kebetulan ya, nggak tahu ya faktor apa ya, saya nggak suka nggak minum es gitu, jadi ya aman ya. Gitu. Nah kalau untuk sahur nih dari juga apa ya kan, kalau sahur sih kita memang cari yang simple, tapi memang kayak tadi saya bilang sayur saya tetap selalu ada. Iya. Gitu. Contohnya misalnya ya, karena kita pakai nasi merah ya. Oh, pecinta nasi merah. Iya, pecinta nasi merah. Nah, terus tambahannya biasanya bisa telurnya itu ya, kalau nggak di scramble ya direbus aja, kan pinginnya juga bukan dayu aja gitu. Yang praktis yang gitu praktis ya gitu. Terus tetap ada sayur sama paling tahu ya. Tahu. Iya. Dipepes kah atau di apa gitu? Kalau sahur sih nggak dipepes sih. Oh, nggak dipepes. Paling cuma di sote gitu, ditumis, bisa langsung sama sayur. Udah gitu yang aja. langsung kayak one dish meal tadi Ibu cerita iya, ya. betul. Lebih simpel kayak jadi gitu. lebih simpel seperti itu.
Iya, berarti kita buat ngatasin kebosanan salah satunya ya tadi ya yang Ibu lakukan mengubah cara masak berarti ya Bu ya, untuk supaya kita mengatasi kejenuhan sama lebih variasi makannya. Kita tuh punya banyak sekali pangan lokal yang variasinya lebih dari ratusan kali ya. Iya. Kalau kita lihat daftar bahan pengguna banyak ya Bu ya. Iya, seharusnya sih tidak ada bosan untuk kalau misalnya kita mau memilih makanan yang bervariasi. Oke. Buat Sobat Gizi yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng sebelah kanan. Ada nanti ya bagian lonceng sebelah kanan. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya. Yang buat teman Gizi belum follow, bisa follow akunnya DPP Persagi nih Bu. Oh iya. Di Instagramnya DPP Persagi @dpppersagi. Ibu ada akun Instagramnya juga? Ada. Apa Bu? Saya akunnya adalah Ari_Suwarni. Nah, kalau teman Gizi mau tanya-tanya terkait Gizi nih kurang puas karena pertanyaan podcast kita terbatas, bisa langsung DM beliau ya. Oke. Terima kasih buat Bu Ari Suwarni atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa, bermanfaat sekali. Semoga saya dan teman-teman Gizi yang setelah nonton Persagi Podcast bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya Dayu, izin undur diri. Wabitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.